Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1220039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya pada mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi terkait model ruang vektor dalam Sistem Temu Kembali Informasi. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah buka modul yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Kemarin itu kita sampai di sini ya, sampai di TF-IDF Weighting. Sekarang kita masuk ke vector space model. Oke, di sini kita akan lihat ada binary incidence matrix, di mana di sini ada sebuah matriks pasangan term dan dokumen, di mana setiap dokumen itu akan direpresentasikan sebagai binary vector ya. Nah, bisa dilihat di situ nilai 1 berarti term tersebut muncul dalam dokumen, dan nilai 0 berarti tidak muncul. Seperti contoh ini misalnya ada Anthony, Brutus, Mercy. Itu muncul di dokumen pertama ya, dokumen Anthony and Cleopatra, Julius Caesar, dan Hamlet. Oke. Kemudian bisa dilihat yang kedua itu ada namanya count matrix. Count matrix. Nah, di count matrix ini adalah representasi yang lebih informatif karena dia tidak hanya menyimpan kemunculannya tetapi juga menyimpan frekuensi dari kemunculan term dalam dokumen. Dokumen ini direpresentasikan sebagai vektor hitungan atau vektor count. Nah, di sini contohnya misalnya Caesar ya, kata Caesar atau TM Caesar itu muncul sebanyak 232 kali pada dokumen Anthony and Cleopatra. Misalnya kemudian di situ ada juga Caesar pada dokumen kedua yaitu Julius Caesar, itu muncul sebanyak 227 kali kemunculan. Oke. Ketiga kita akan bahas adalah matrix weight atau matrix bobot. Nah, matriks ini akan mengonversi frekuensi term menjadi bobot TF-IDF atau term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Sehingga dokumen yang direpresentasikan sebagai vektor itu nilai realnya. Misalnya bobot TF-IDF itu menggabungkan seberapa sering termuncul dalam dokumen. Jadi semakin sering dia muncul, maka bobotnya itu pasti semakin besar pula. Seberapa unik term tersebut di seluruh koleksi dokumen, maka juga itu akan lebih besar juga nilainya. Oke, bisa dilihat di sini. Kalau kita lihat pada sebelumnya di matrix count, itu nilai kata term Caesar muncul 232 kali. Sehingga bobotnya dia cenderung lebih tinggi, yaitu 8,59. Seperti itu. Dibanding yang kata Anthony hanya 157. Oke, kemudian adalah dokumen dan query sebagai vektor. Dalam model ruang vektor, setiap dokumen adalah titik atau vektor dalam ruang berdimensi tinggi. Term itu adalah adalah sumbu dari ruang vektor. Kemudian ruang vektor ini sangat berdimensi tinggi. Jadi puluhan juta dimensi dalam mesin pencarian atau web. Vektor itu umumnya jarang atau sparse. Sebagian besar entry-nya bernilai 0. Oke, dua ide kunci dalam model ini itu direpresentasikan query dengan cara yang sama sebagai vektor. Kemudian yang kedua itu kita akan ranking dokumennya berdasarkan kedekatan atau kesamaan dengan query. Proximity sama dengan similarity. Proximity mendekati negative distance. Oke, kemudian kesamaan dalam ruang vektor. Mengapa jarak
Euklidian itu tidak ideal. Jarak Euklidian itu bukanlah matriks kesamaan yang baik, karena jarak Euklidian besar untuk vektor dengan panjang berbeda. Dokumen dengan distribusi term yang sama tetapi panjang berbeda itu akan memiliki jarak Euklidian yang besar. Misalnya query Richpur. Query Richpur. Nah, dengan dokumen Richpur Gap Gross itu memiliki distribusi term yang mirip, tetapi jarak Euklidian mereka bisa jadi besar. Seperti ini ya. Richpur Gap Gross. Itu jarak Euklidiannya justru bisa jadi lebih besar. Penggunaan sudut sebagai alternatif. Nah, eksperimen pemikiran atau misalnya di sini ya. Nih. Ambil dokumen D dan tambahkan salinan sendiri yang menjadi dokumen D aksen secara semantik. Ini ya. Dan D dan D aksen ini memiliki konten yang sama, tetapi D aksen 2 kali lebih panjang. Sehingga sudut antara kedua dokumen itu adalah 0 derajat. Kesamaannya persis, sehingga tidak ada sudutnya. Dan namun jarak Euklidiannya mereka itu bisa sangat besar. Walaupun dia 0 derajat, mana ya? Ya misalnya kayak yang gini, dia mepetnya ke sini. Nanti tidak ada sudutnya, sehingga dia punya sudut itu 0, tetapi jarak Euklidiannya bisa saja sangat besar. Oke, kita lanjut ke kesamaan kosinus atau cosine similarity. Kesamaan kosinus mengukur berikutnya ada kesamaan kosinus untuk mengukur sudut antara dua vektor. Nah, di sini yang pertama, semakin kecil sudutnya, maka semakin besar nilai kosinusnya. Nah, kosinus ini adalah fungsi yang akan menurun secara monoton untuk interval 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, peringkat dokumen berdasarkan kosinus sudut antara query dan dokumen, di mana kosinus 0 derajat itu memiliki kesamaan maksimal atau nilainya 1. Sedangkan kosinus 90 itu tidak ada kesamaan. Dan yang ketiga itu kosinus 180 derajat yang artinya berlawanan sepenuhnya atau lawan dari dokumen aslinya. Oke. Di sini ada grafik kosinus ya, yang menunjukkan tentang nilai dari kesamaan dokumennya. Kemudian ada normalisasi panjang. Nah, vektor dapat dinormalisasi dengan membagi setiap komponennya dengan panjang vektor menggunakan norma L2. Nah, di sini ada normalisasi untuk memetakan vektor ke permukaan bola satuan dengan unit spare. Setelah normalisasi, maka nilainya akan menjadi 1.0. Nah, kalau kita lihat 1.0 tadi itu adalah kesamaan yang maksimal. Nah, manfaat normalisasi itu adalah yang pertama, dokumen panjang dan pendek itu akan memiliki bobot dengan besaran yang sama. Dokumen D dan D aksen yang sebelumnya saya jelaskan, D itu akan ditambahkan ke dirinya sendiri yang memiliki vektor identik setelah dinormalisasi. Berikutnya ada yang namanya perhitungan kesamaan kosinus. Rumus kesamaan kosinus antara query key dan dokumen D sebagai berikut ya, di mana nilai kosinusnya itu diperoleh dari sigma I sama dengan 1 kiri I DI atau query I dari dokumen I dibagi dengan akar pangkat dari sigma I sama dengan 1 query I di pangkat 2 diakar dengan
nilai dokumennya juga di pangkat 2. Jadi key itu adalah bobot TF-IDF dari term I dalam query, DI itu adalah bobot TF-IDF term I dalam dokumen, dan key dan D ini adalah panjang vektor key dan vektor D. Untuk vektor yang sudah dinormalisasi, kosinusnya itu setara dengan produk dot cos D, D itu sama dengan Q dot D atau sama dengan sigma I QI dot DI. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh cosine similarity ilustrasi atau ilustrasi dari cosine similarity, di mana ada 3 buah dokumen D1, D2, D3 dengan sudut yang berbeda-beda ya. Nah, dari sini sudah bisa dilihat bahwa bisa dibedakan antara dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nah, di sini ada contoh dari cosin. Contoh perbandingan 3 novel. Yang pertama itu SAS atau Sense and Sensibility. Kemudian yang kedua itu ada PUP atau Pride and Prejudice. Yang ketiga WH atau Wuthering Heights. Oke, setelah pembuatan frekuensi log dan normalisasi kosinus, maka didapatkan sini misalnya cos untuk SAS, PUP-nya itu adalah 0,94. SAS, PUP-nya sini ya. Oke, 0,94. Kemudian untuk yang SAS dan WH-nya itu 0,79. Dan untuk yang PUP dan WH itu 0,69. Nah, ini menunjukkan bahwa sense and sensibility dan pride and prejudice itu lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan Wuthering Heights, karya dari Emil Bronte. Nah, di sini bisa dilihat nilainya itu yang paling besar itu atau mendekati 1 itu adalah adalah SAS dan PUP, itu lebih mirip. Sehingga dari ketiga nilai ini kita bisa simpulkan bahwa inilah yang paling mendekati kesamaannya. Yang nilai kesamaannya paling mendekati 1. Nah, di sini ada computing the cosinus score. Nah, ini ada pseudocode. Pseudocode ini dimana ada fungsi cosinus score yang mana menerima parameter key atau query-nya. Kemudian ada komponen pembobotan TF-IDF-nya. Namun sebelum itu di sini ada pseudocode dan saya akan coba implementasikan ke dalam kode. Oke, dari pseudocode ini saya coba implementasikan ke dalam kode. Di sini saya sudah buka VS Code saya. Nah, yang pertama dari fungsi cosin score ini dia akan menerima 2 parameter yaitu query dan dokumen serta E3 ya, sama nilai K-nya. K ini adalah jumlah dokumen teratas yang akan dikembalikan. Query ini adalah list dari term query, kemudian dokumen ini dictionary yang berisi dokumen ID. Lalu dia akan return list dari dokumen teratas berdasarkan cosin similarity-nya. Di sini kita atur nilai len dokumennya, kita inisialisasi skor dan len-nya itu 0. Kemudian untuk setiap term dalam query itu kita akan looping untuk menghitung bobot dalam termnya. Lalu kita akan buat posting list-nya. Setelah itu dia akan untuk setiap pasangan itu akan dimasukkan ke dalam posting list, lalu akan dihitung bobotnya, lalu akan ditambahkan skor ke dokumennya. Setelah itu dia akan membaca array length-nya atau panjang array-nya.
Lalu akan ada normalisasi skor untuk menghindari pembagi nol, karena kalau dibagi nol nanti hasilnya akan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak bisa nanti dibagi nol. Jadi harus dinormalisasi dulu. Terakhir dia akan return untuk mendapatkan top K komponen dari array score. Nah, di sini ada fungsi calculate untuk menghitung bobotnya. Ada get posting list untuk mendapatkan posting list, kemudian ada calculate-nya untuk menghitung bobot term dalam dokumen pakai TF-IDF, yang sebelumnya ini bobot term dalam query, yang ini bobot term dalam dokumen. Kemudian kita akan mendapatkan semua term unik dalam dokumen menggunakan fungsi get document term. Dan yang berikutnya ini ada calculate dokumen. Ini untuk menghitung panjang vektor dokumen yang akan dinormalisasi. Terakhir dia akan mengembalikan K dokumen dengan skor tertinggi. Oke, langsung saja ke pengimplementasiannya. Di sini kita siapkan ada 4 buah dokumen ya. Dokumen sederhana. Ada 4 kalimat. Ada sistem pencarian informasi menggunakan quotient similarity. Quotient similarity adalah metode untuk menghitung kemiripan antar dokumen. Algoritma pencarian yang efisien sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah vector space model menggunakan quotient untuk menghitung similarity. Nah, query yang dimasukkan itu ada 3. Ada quotient, similarity, dan pencarian. Kemudian kita akan mencari 2 dokumen teratas yang paling relevan dengan query. Nah, sini kita coba langsung running saja. Oke, kita lihat apa yang didapat. Yang didapat adalah sistem pencarian informasi menggunakan quotient similarity. Berarti yang dokumen pertama dan dokumen keempat, vector space model menggunakan quotient similarity. Jadi kurang lebih seperti itu implementasi dari computing the quotient score. Berikutnya kita akan masuk ke komponen pembobotan TF-IDF. Pertama di sini ada frekuensi term atau TF, di mana N itu untuk natural, di mana L itu untuk logarithm, dan A itu untuk augmented, dan B itu untuk boolean, serta L itu untuk log F. Masing-masing ini punya rumusnya dalam penghitungannya. Untuk dokumen frekuensi atau frekuensi dokumen, N itu untuk nomornya, kemudian T itu untuk IDF-nya, dan P itu untuk probability dari IDF-nya. Kemudian untuk bagian normalisasi, N itu non, C itu quotient, U itu pivot unique, dan B itu byte size. Berikutnya ada skema, notasi, dan contohnya. Misalnya di sini ada notasinya itu ddd.kikiki. DDD itu skema pembuatan untuk dokumen, kikiki itu skema pembuatan untuk query. Ada contoh di sini bisa dilihat inc.ltn. Nah, dokumen logarithmic TF no df weighting cosine normalization, query-nya itu logarithmic TF IDF no normalization. Contoh detailnya, misalnya query-nya itu best car insurance. Nah, dokumennya itu adalah car insurance, auto insurance. Untuk perhitungan lengkapnya bisa dilihat di tabel ini. Setelah melakukan perhitungan ini dengan memasukkan rumusnya, didapatkan nilai mendekati 1,92, lalu dihitung lagi, dibagi, sehingga mendapatkan 0,5. Terakhir, final similarity score-nya itu dapatkan 0,68. Nah, dari 0,68 ini kita akan hitung sampai memperoleh skor kesamaan akhir yaitu 3,08. Kesimpulannya, model ruang vektor untuk temu kembali informasi ini
bekerja dengan yang pertama merepresentasikan query sebagai vektor TF-IDF terbobot. Yang kedua, dia akan merepresentasikan setiap dokumen sebagai vektor TF-IDF terbobot. Yang ketiga akan menghitung kesamaan kosinus antara vektor query dan setiap vektor dokumen. Dan yang keempat akan meranking dokumen berdasarkan kesamaan dengan query. Yang kelima akan mengembalikan nilai K-nya berdasarkan K teratas kepada pengguna, misalnya 10 teratas atau 5 teratas. Jadi model ini akan meningkatkan kualitas hasil pencarian dengan memberikan peringkat terhadap dokumen yang tidak hanya menentukan apakah dokumen itu relevan atau tidak, seperti pada model Boolean. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi ranked retrieval. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.